Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Binus Stocks Indonesia. Mungkin kalau Bapak Ibu lihat saat ini pencahayaannya lampunya agak berbeda ya. Yes, betul. Saya lagi tidak di studio saya. Ini lagi di luar. Saya lagi on vacation ya, mudik lebih awal. Dan ya, perjalanan lancar karena saya lawan arus dan Jakarta juga kayaknya udah mulai agak sepi ya. Dan itu juga yang saya mau bagikan sebenarnya hari ini. Tadi pagi saya sudah live IG di jalan ya. Wah, pertama kali saya live IG di jalan dan tanpa lihat chart sama sekali. Cuma berdasarkan ingatan saya, cuma berdasarkan apa yang saya lihat di ketika tadi di rest area gitu ya. Saya lihat, oh kondisi market seperti ini. Saya lihat baca sekilas, lihat, oh oke, dia bergerak begini, begini, begini. Oke, udah saya tinggal. Saya lihat posisi portofolio masih profit hijau royo-royo walaupun berkurang, ada yang berkurang profitnya nggak apa-apa. Saya tinggal, saya tetap lanjutin drive lagi, lanjut jalan lagi. Dan ya, tadi judul saya live IG kita hari ini adalah bagaimana sih kondisi market menjelang libur panjang, menjelang libur Idul Fitri. Kita sudah warning sebelumnya, ya bolak-balik udah warning dan kondisi market saat ini amazingly ya, walaupun marketnya orang sudah berangsur-angsur mau liburan, tapi marketnya tetap atraktif ya. Dan hari ini transaksinya udah mencapai 14 T lagi ya. Jadi mirip sama kemarin. Jadi cenderung stabil. Cuma bedanya adalah saham-saham komoditi hari ini semua pada nyungsep. Ya, saya bilang itu wajar, masih dalam wajar, sentimen lebih yang mempengaruhi adalah sentimen dalam negeri. Wajar karena semua ada siklusnya ya, dan saya yakin ini diwarnai dengan aksi profit taking. Pada dasarnya semua pada ya masih on the track lah saya bilang, dan yang sekarang yang lagi jalan adalah saham-saham yang kemarin downtrend berat yang lagi ada di support sekarang malah jalan. Sektor consumer akhirnya yang kita nantikan malah jalan ya. Dan silakan nonton, silakan cek IG kita, cek IG di situ ada bagian yang live yang tadi saya sudah sharekan. Silakan nonton, saya nggak akan ulas lebih lanjut di sini, saya nggak akan ulas lagi. Cuma kita langsung aja lihat ke kondisi market saat ini, kondisi market seperti apa ya. Kita langsung review aja, market review. Yes, ini kondisi IHSG kita hari ini ya. Mantul persis dari selendang. Bapak Ibu bisa lihat ya, begitu bagaimana kemarin sudah saya ulas juga ya di video persis kemarin ini. Ya, silakan nonton bagaimana sebuah indikator bisa menjadi barometer buat kita untuk mempredik ya, melihat, menganalisa arah pergerakan market. Ya, banyak orang yang berbilang, "Wah, kemarin waktu koreksi, wah ini downtrend nih, downtrend gitu ya, downtrend." Nah, kita masih tetap 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 stay cool, tetap tenang. Ya, kemarin memang waktu di sesi awal mungkin sesi pertama kali ya. IHSG kan jebol selendang, udah turun, udah kayak wah ini udah ikutin market. Kita tahu regional berdarah-darah ya, Hang Seng, China Composite itu berdarah-darah. Wah ini waktunya nih IHSG overheat, koreksi sehat, wah koreksi sehat, apalagi menjelang liburan. Dan hari ini ternyata malah rebound dengan baik ya, rebound dengan baik. Kemarin penutupan juga udah rebound, dan ketika penutupan kemarin rebound dan dia masih ada di atas selendang, saya cukup confident. Saya melihat, oh ini kayaknya masih akan oke nih, masih cukup oke lah, setidaknya masih sideways lah, atau kalau nggak naik tipis. Ya pokoknya apapun itu yang membuat saya tetap tenang untuk tetap, ya buktinya saya masih fine-fine aja kan, ngedrive dari Solo ke Jakarta kan. Jadi artinya apa? Artinya saya masih cukup confident dengan market, dengan full mount. Saya tidak mengurangi portofolio saya masih trading dengan full mount, masih gas, full power, dan uang saya masih ada di portofolio semua. Cuma beda sahamnya aja. Tapi kalau kita lihat transaksi sebenarnya,
kalau kita cermati lebih lanjut, itu volume cukup rendah karena banyak mereka lakukan itu adalah tektok aja sebenarnya, tidak aksi beli yang luar biasa. Dan saya cukup kaget juga saya lihat ternyata net buy sell asing mencapai 1,134 triliun ya. Dan kalau saya lihat dari data RTI ya, data RTI hari ini sebenarnya net buy asing itu ada di level reguler 1 triliun ya, dan nego 1,85. Berarti artinya total all market hampir ya kalau RTI 1,27 triliun ya, sedikit lah dengan ada yang didata dari kami broker saya ini. Ya, pada dasarnya masih on the track, asing masih net buy, cuma mungkin diwarnai dengan aksi profit taking oleh trader lokal. Ya, karena pada mau liburan ya. Ingat, besok sudah tinggal 2 hari terakhir menjelang liburan, jadi kembali saya ingatkan jangan full pakai margin, jangan HK all in ya. Kalau saya sih pribadi saya lebih senang, kalau saya memang karena kebetulan saham-saham yang saya beli semuanya bobot saham-sahamnya yang bervaluasi bagus ya. Kemarin sampai saya ketika saya rekomendasikan Unilever, HMSP, Telkom, BCA, BRI ya, itu semua kategorinya kategori kelas berat. Sampai ada yang bilang sama saya, Pak, kok seringnya rekomendasi sahamnya kok mahal-mahal? Ya, mahal itu relatif ya. Kalau saya bilang mahal itu relatif. Sesuatu barang yang umpamanya dihargain let's say 1.000, tapi kalau memang nilainya nggak 1.000 juga saya anggap mahal gitu. Tapi kalau barang yang harganya 50.000 tapi dengan mempunyai nilai tambah macam-macam yang bisa berguna, ya juga jadi nggak mahal 50.000 itu. Jadi menurut saya all about point of view ya, sudut pandang kita melihat suatu barang dinilai dengan harga berapa. Jadi kalau dari harga rupiah, kalau dari harga nilai nominal yang Bapak Ibu gunakan untuk beli, let's say Bapak Ibu punya uang 10 juta dan Bapak Ibu merasa, oh kalau saya beli barang 100 dapatnya lebih banyak. Ya, kalau dibandingkan ketika saya beli barang yang seharganya let's say 8.000 atau 10.000. Nah, kan dapatnya dikit, Pak. Ya, nggak bisa ngomong begitu. Karena pergerakan masing-masing pergerakan kan juga berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita nilai hanya dari harga nominal itu aja. Wah, udah jadi melantur kemana-mana nih. Ya, kembali lagi ke composite. Composite, kalau saya lihat composite kondisi hari ini, kemungkinan besar ya IHSG besok masih akan rebound. Jadi don't worry. Dan walau begitu kita tetap menggunakan prinsip kehati-hatian ya, stay defense, beli stok saham-saham yang defensif ya, karena market bergerak sangat volatile akhir-akhir ini ya. Itu yang kita sudah warning juga, kita sudah utarakan ke teman-teman pemirsa channel YouTube ini. Dan coba kita akan lihat sektoralnya bagaimana. Kita mulai dari sektoral index basic ya. Wow, turun lagi dan menguji level support kita nih. Level support kita Skyline dia uji. Ya, sejauh ini arahnya kelihatan ya. Arahnya terlihat banget ketika selendang mulai menukik ke bawah dan dia jebol selendang dan bergerak tuh on the track ya. Maksudnya kelihatan habis selendang Skyline ke V-line. Bergeraknya rapi. Moga-moga Skyline bisa jadi supportnya dia. Kemudian habis dari sektor basic ada consumer cyclicals. Consumer cyclicals bagus ya, rebound. Ini keren lah ini. Dia bisa rebound beberapa kali, kelihatan sih kalau dia jebol biasanya dia boleh rebound. Ya moga-moga ini tanda yang bagus, besok dia rebound dengan masif ya. Habis consumer cyclicals ada sektor energi. Nah, ini dia, sektor energi. Sektor energi ini mulai tertahan di level selendang. Kita berharap dia bisa kembali rebound ya.
Kalau dia bisa mulai rebound lagi, bisa naik lagi, bagus ya. Pada dasarnya harga komoditi juga global juga masih masih on the track ya, masih dalam tren naik. Cuma sentimen dalam negeri yang membuat harga sahamnya terkoreksi. Jadi bagi Bapak Ibu yang posisi masih saat ini masih nyangkut atau masih galau, mau taking profit sekarang apa nanti, atau hold atau cut loss dan sebagainya, ya sabar-sabar dulu, kita lihat dulu ke depan ini, beberapa waktu ke depan ini. Terus habis itu ada sektor finance. Nah, sektor finance juga sama. Sektor finance ini kalau kita lihat dia udah tetap masih on the track rebound ya. Kalau lihat sektor finance, kondisi sektor finance kayak begini, hampir bisa dipastikan saya masih cukup confident ya bahwa IHSG besok masih akan hijau. Dan sektor healthcare, wah dia nguji selendang ya, mulai nguji selendang lagi. Moga-moga besok rebound dengan masif ya, dengan baik. Terus industri, wow, keren, rebound ya setelah candlenya nyenggol-nyenggol deket-deket dengan bottom selendang, dia rebound. Mirip-mirip ya, dia cukup menurut rupanya dengan kita punya indikator ini, cukup bisa jadi patokan. Sektor infrastruktur, ya ini juga sama. Kemarin nguji support dan hari ini rebound tapi bikin doji, tanda indecision, tanda suatu kondisi pergerakan yang tidak jelas antara mau naik atau mau turun. Dan kalau lihat posisinya dia ada di atas, saya cukup confident bahwa besok masih akan lanjut. Jadi saya tadi udah kode, ada beberapa emiten yang saya bilang boleh hold ya, Telkom dan Friend. Kalau Excel dan ISAT cenderung ada di posisi pucuk, jadi agak riskan. Kembali saya ajak follow kita punya IG ya, kita tadi live IG loh. Walaupun saya di jalan, tetap kita komitmen untuk tetap memberikan live IG ya, memberi yang terbaik buat Bapak Ibu semua. Jadi dukung kita terus channel ini dan sosmed kita. Ajak Bapak Ibu untuk dukung kita dengan buka rekening saham ya di Henan Putirai, ada di kolom deskripsi ya, link ada di kolom deskripsi, atau langsung ke websitenya Henan Putirai Sekuritas, henanputirai.com ya, henanputirai.com. Terus nanti kan di situ ada pembukaan rekening online, masukkan kode salesnya EN, atau kalau mau gampang tinggal lihat aja di kolom deskripsi kok, gampang. Trading dengan baik. Nanti saya akan, jika sudah melakukan pembukaan rekening, hubungi saya, nanti saya kasih video-video penggunaan, nanti kita juga akan banyak memberikan stock pick ya. Ini aja udah stock pick, udah rekomendasi juga udah, wah, lebih dari cukup, more than enough lah. Bahkan kemarin di tengah kondisi market yang kayak begini pun, stock pick yang saya berikan kemarin hampir semuanya profit semua gitu ya. Semua profit menurut saya, kecuali MSP yang cuma 1%. Cuma lagi. Tapi overall oke. Oke, lanjut lagi. Ada di, habis infrastruktur ada di consumer non-cyclicals. Wow, akhirnya rebound lagi. Target saya dia harus bisa naik di atas V-line. Ini kayaknya kalau lihat kondisi ini, tidak mengherankan kalau besok dia bisa naik lagi lebih jauh. Sektor properti, ya sektor properti juga ada tanda-tanda, tapi dia masih sideways dan masih di area downtrend, jadi semua sifatnya masih spekulatif, jadi hati-hati Bapak Ibu. Untuk trading pendek dulu sementara waktu. Terus terakhir, ada tekno, sektor tekno juga masih galau, masih jauh-jauh. Akhirnya Goto kalau nggak salah tadi saya sempat lihat ada di bawah harga IPO-nya, udah turun di bawah harga IPO. Come on, where are you? Ya, green shoe mana green shoe? Pakai sepatu hijau kayak apa, sepatu merah kayak mana itu ya? Tolong toh, konsisten lah. Kasihan nih para investor. Saya sudah bilang loh, jangan beli sama IPO dulu, sebagus apapun itu. Yang bagus kan cuma waktu ketika dia mau jualan, ya kan? Namanya juga promosi. Endingnya mana?
Transportasi ya akhirnya jebol, tapi jebolnya masih masih dari support sih, masih oke. Jadi saya bilang masih cukup aman ya. Harapan saya besok bisa rebound, rebound lagi, masuk kembali ke dalam selendang ya. Pada dasarnya logistik harusnya mempunyai anti badai sih dalam segala kondisi, apalagi tengah kondisi lebaran begini banyak ini ya paket seliburan ya. Harusnya ini masih akan jalan. Ya, ini secara sektoral. Jadi kalau lihat sektoral, mengacu pada sektoral, kondisi pergerakan sektoral, saya cukup yakin IHSG besok masih bergerak dalam tren yang positif. Oke, ya lanjut kita masuk ke rekomendasi. Dan sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya kembali ajak Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, nah tekan tombol loncengnya untuk channel YouTube ini, dan jangan lupa follow IG kita, winnerstocks.id. Jangan sampai salah ya, jangan sampai salah. Saya baru tahu ternyata ada juga yang ternyata bikin winnerstocks.id versi KW. Bener-bener deh. Ya, saya di satu sisi saya senang ada yang nembak karena berarti website apa kita punya apa yang kita buat cukup bermanfaat bagi teman-teman semua, banyak sehingga ada yang nembak. Jeleknya adalah jangan sampai disalahgunakan ya. Jadi silakan kalau ada Bapak Ibu yang ketemu IG yang aneh-aneh, hubungi saya ya. Kita hanya punya satu channel IG ya, sosmed IG, YouTube cuma ini, dan kita tidak pernah meminta setor investasi atau apapun itu dalam bentuk apapun lah pokoknya ya. Kita hanya pure edukasi. Oke, ya kita masuk ke segmen berikutnya, yaitu rekomendasi. Pertama yang saya mau rekomendasikan adalah Akra. Sebenarnya Akra ini masuk rekomendasi saya kemarin sih sebenarnya. Ya, saya sudah pantau-pantau ini kemarin di grup ya, sudah colek-colek juga. Atau saya lupa, antara saya colek di grup atau saya ngomong di ulasan ya, saya lupa ingat. Dan Akra hari ini boom, naik 4%, lumayan, not bad. Besok kalau dia breakout, keren banget ya. Berpotensi breakout titik tertinggi selama 1 tahun terakhir, dan titik ATH-nya ada di level 1690. Rasanya kok ya saya cukup optimis bisa tercapai ya. Sekilas kalau kita lihat sebenarnya dia membentuk pola ya, membentuk pola besar ya, pola besar cup and handle. Tapi nah ini ya keren banget, bikinnya juga keren, harusnya dalam tren naik yang bagus ya. Ya itu Akra. Kemudian habis Akra ada ICBP juga ada di area downtrend, yang mana which is saya lihat dia berhasil naik kembali ke atas selendang. Target berikutnya dia harus bisa naik ke atas skyline dan berturut-turut naik ke atas V-line. Semoga secara kita lihat Indofood induknya sudah di atas V-line dan ini sudah stabil. Bagi Bapak Ibu yang ngumpulin ya berbahagialah ya. Indofood ICBP udah kita rekomendasikan. Silakan Bapak Ibu nonton video kita kebangkitan sektor consumer. Sebelum gembar-gembor hari ini kita sudah ngomong, udah jauh-jauh hari udah kasih tahu. Jadi Unilever hari ini tuh nggak kaget kita ya. Yang kayak gini kita udah nggak kaget ya, karena kita udah rekomendasi, kita sudah ngomongin, udah bikin videonya. Silakan nonton ulang. Terus habis itu, habis ada Bevin. Nah, Bevin ini juga menarik dicermati, transaksinya besar, perusahaan yang bagus, profitable juga. Sudah saya juga kasih tahu kalau perusahaan ini pada dasarnya adalah perusahaan yang menurut saya laporan keuangannya harusnya bagus. Saya sudah sempat ngomong di salah satu video rekomendasi saya. Ya, teman saya dealer motor mengatakan bahwa kalau perusahaan finance BFI ini kan fokus banyak di kredit kendaraan bermotor ya, roda 2 khususnya. Dan itu profit mereka gila-gilaan sih sebenarnya. Ya, silakan. Ini masih dalam tren naik yang sangat bagus kalau kita
ini sangat kuat ya. Nah, ya naiknya cukup kuat, jadi ini masih di areal sideways konsolidasi, jadi saya lihat ini peluang nih, silakan kumpulin aja dulu, cicil beli ya, menarik untuk dicermati. Hari ini bisa naik kembali ke atas skyline dan selendang, monggo. Habis Bevin ada semen Gresik, ini juga di areal downtrend ya. Saya lihat kemarin juga sempat kita juga bikin IG tentang sektor properti yang judulnya apa ya, saya lupa juga. Silakanlah nonton di YouTube ini, kita juga ada mengenai sektor properti, mengenai ulas. Seiring dengan properti sebagai indikator pemulihan ekonomi. Kalau properti bergerak, otomatis sektor pendukungnya juga pasti bergerak dong, ya dong. Semua properti, semua pembangunan, konstruksi butuh semen, dan semen pangsa pasar terbesar ada di Semen Indonesia. Nomor satu nomor dua kalau nggak salah Indosemen, nomor satu nomor dua lah, inilah saya nggak, mereka biasanya ada wilayah-wilayah tertentu yang mereka suka ini apa namanya, antara dua lah, saya nggak tahu yang mana. Ada yang di Jawa Barat senang di Indosemen, di Jawa Barat ada yang senang semen Gresik dan sebagainya. Dan terakhir ada CTRA. CTRA ini kalau kita lihat kondisinya oke, ya bagus ini CTRA. Dia walaupun memang pergerakannya agak liar ya, agak liar banget menurut saya, karena dia naik turunnya itu begitu jebol selendang, biur ya, gampang banget diguyur. Ya moga-moga dia naik di atas selendang, di atas skyline dan V-line ini pergerakannya udah lebih rapi lah ya. Upside masih bisa naik sampai ke T2 ya, 8%-an. Not bad ya. Silakan diatur strateginya. Baik, Bapak Ibu, itu sudah video kita market review. Pendek aja dulu karena saya sudah mode liburan. Tapi oke, saya coba untuk memberikan yang baik, yang cukup efektif ya, sehingga Bapak Ibu bisa gunakan untuk besok trading sebagai modal untuk trading. Oke, sampai sini dulu. Jangan lupa untuk bikin trading plan, buat jurnal pencatatan. Dan bagi yang mau pesan buku kemarin jurnal, nanti saya akan buat link Tokopedia-nya, tapi mungkin baru saya eksekusi, saya baru buka linknya nanti ya, tunggu lebaran selesai, karena barang-barangnya saya nggak bawa. Ketinggalan tempatnya, so sorry. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa besok ya. Happy profit, stay safe, stay healthy, and God bless you all.